Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin ucapkan dulu selamat untuk yang nilai-nilainya bagus untuk UTS. Untuk UTS-nya sendiri besok ya nilainya sudah bisa keluar, bisa dilihat. Kebetulan untuk pemeriksaan sudah semua. Karena kenapa agak lama karena saya juga meriksa kelas yang lain ya. Jadi untuk teori komunikasi semester genap ini baru beres di data di Excel, cuman belum diinput ke si akad. Jadi mungkin paling lama itu besok sore paling lama keluarnya. Nilainya bagus-bagus sih kalau secara keseluruhan ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mungkin langsung aja membahas teori lainnya ya. Teori yang namanya ini di sini teorinya teori image restoration theory. Mungkin kalau misalnya di bahasa Indonesiain atau diterjemahin ya ini seperti pemulihan citra lah. Image di sini bisa dikatakan citra kalau di komunikasi, sedangkan restoration itu mengembalikan kan, restorasi gitu ya, mengembalikan, jadi teori mengembalikan citra gitu. Di sini sebenarnya pasti berkaitan dengan nama seseorang, nama perusahaan gitu ya. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja masuk ke teorinya ya. Oke, image restoration theory, ya yang seperti saya katakan tadi ya, jadi teori pemulihan citra, atau perbaikan citra. Image restoration theory adalah sebuah teori di mana setiap orang selalu menginginkan citra positif di dalam dirinya. Bahkan ketika ia melakukan kesalahan, ia berusaha mengembalikan citra positifnya. Teori ini dicetuskan oleh seorang profesor di Ohio University yang bernama William L. Benoit. Nah, William L. Benoit ini sendiri adalah beliau profesor komunikasi ya di Ohio pada tahun 1994. Beliau menulis sebuah buku tentang pemulihan citra yang berjudul Account Excuses and Apologies. Dr. William Benoit adalah seorang ahli di bidang komunikasi politik. Penelitiannya tentang politik di tahun 1952 sampai 2012, beliau telah memberikan persepsi dan kebanyakan kampanye politik. Jadi kalau misalnya ditanya dia dari apa namanya, dari komunikasi apa ya, dia berasal dari komunikasi politik ya. Oke, untuk berbicara tentang asumsi, image restoration theory ini terbagi menjadi dua ya. Komunikasi yang terbaik dikonseptualisasikan sebagai kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Lalu asumsi yang kedua adalah mempertahankan reputasi positif adalah salah satu tujuan utama komunikasi. Jadi jelas ya, berangkat dari komunikasi yang terbaik dikonseptualisasikan sebagai kegiatan yang diarahkan pada tujuan, jadi sudah dikonsep gitu. Ini mau bagaimana sih apa namanya kedepannya, langkah-langkahnya gitu ya, dikonsep seperti apa. Lalu asumsi yang satu lagi, ya berangkat dari asumsi yang satu lagi adalah mempertahankan reputasi positif adalah salah satu tujuan utama komunikasi. Itu menjadi poin penting bagaimana si teori ini terbentuk ya, asumsi. Oke, di mana permasalahannya? Terciptanya citra atau reputasi yang buruk pada komunikan, sengaja atau tidak sengaja. Itu pertama. Kedua, komunikator termotivasi untuk berusaha mengembalikan citranya. Nah, banyak contoh atau studi kasus dari poin kedua di mana komunikator termotivasi untuk berusaha mengembalikan citranya. Teman-teman mungkin bisa melihat sendiri siapa saja atau tokoh siapa saja yang berusaha untuk mengembalikan citranya. Misalnya seperti siapa ya? Mike Tyson mungkin ya. Mike Tyson adalah seorang profesional tinju yang sudah pensiun. Sempat dikabarkan menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang, namun beliau seiring berjalannya waktu mempunyai strategi atau
langkah-langkah untuk mengembalikan citranya, di mana dia menjadi seorang vegetarian misalnya, lalu kembali berlatih tinju dan berolahraga, badannya kembali menjadi bugar walaupun masih banyak yang mempunyai pandangan sebelah mata terhadap beliau. Tapi secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh Mike Tyson adalah keputusan yang positif, yang benar, dan bisa mengembalikan setidaknya sedikit demi sedikit citra yang telah lama ia bangun. Sebagai seorang atlet, sebagai seorang petinju, sebagai seorang tokoh publik, entertain, dan sebagainya. Itu contohnya saja masih banyak sekali, ratusan ada bahkan ribuan. Jika teman-teman ingin mencoba untuk menggali atau mengkaji teori ini kepada fenomena yang sudah ada gitu ya, disebut image restoration theory. Mungkin kalau misalnya di pergaulan teman-teman juga, hal ini juga sudah biasa, di mana misalnya ada seorang teman yang tadinya sudah dicap baik gitu ya, lalu dia melakukan kesalahan atau melakukan keputusan yang fatal, lalu dia mencoba untuk mengembalikan citra dan kepercayaannya dari teman-teman. Ini bagian fenomena dari teori image restoration gitu. Oke, saya next. Nah, berdasarkan Benoit gitu ya, yang tadi dia menemukan teori ini. Media restoration theory itu mempunyai 5 strategi. Ya, atau 5 elemen lah. Bisa disebut menjadi pentad mungkin ya. Yang pertama itu denial. Denial ya seperti penolakan gitu ya. Saya tidak melakukan itu, saya tidak seperti itu. Lalu evading of responsibility. Ketiga, reducing of offensiveness. Keempat, corrective action. Dan yang kelima, mortification. Dari kelima ini kita bahas satu-satu dan kita bedah salah satu kasus komunikasi menggunakan teori ini. Nah, denial. Ini ada memenya ya. Jadi, denial and more denial. Denial itu kan penolakan, tidak setuju seperti itu ya. Penyangkalan gitu ya. Penyangkalan organisasi atau perusahaan telah melakukan kesalahan dan pernyataan bahwa organisasi atau perusahaan tidak terlibat sebagai penyebab krisis tersebut. Jadi kalau di sini kalau misalnya berbicara tentang perusahaan atau lembaga atau organisasi, ya dia memberikan klarifikasi atau statement atau pengakuan bahwa organisasi atau lembaganya tersebut tidak sebagai menjadi bukan merupakan penyebab dari krisis yang terjadi, misalnya dari hal-hal atau berita negatif yang terjadi di luar sana. Yaitu langkah pertama adalah denial. Ya, ini contohnya gitu ya. Saya tidak melakukan itu, kami tidak tahu menahu mengenai masalah tersebut. Misalnya apa ya? Kasus penipuan misalnya ya. Saling tidak mau sebuah perusahaan telah menipu misalnya, tapi dia hanya memberi klarifikasi bahwa saya tidak organisasi atau perusahaan kami tidak terlibat dari kasus penipuan tersebut, itu salah satunya. Ini misalnya contohnya ada yang memecahkan vas bunga misalnya ya, ya tidak mengaku gitu ya. Ini salah satu contoh analoginya aja. Oke, ini salah satu contoh bentuk denial saya ambil dari kasus Pizza Hut waktu itu ya. Ini sudah lama sih, tapi masih relevan untuk dijadikan contoh ya. Di sini ada berita, sempat diberitakan bahwa Pizza Hut menggunakan bahan kadaluarsa. Lalu Pizza Hut tentu membantah atau menolak tuduhan tersebut. Mereka membatasi isu yang mengatakan bahwa mereka menggunakan bahan kadaluarsa dalam pembuatan makanan mereka. Jadi ya mereka tidak mengakui dan mereka menyangkal bahwa mereka tidak menggunakan bahan kadaluarsa. Contoh konkret yang bisa dilakukan ya bisa banyak ya, menggelar konferensi pers misalnya, mengundang media,
atau sekarang mungkin bisa live sosial media, banyak hal yang bisa dilakukan dalam tahap pertama ini, denial. Oke, yang kedua, evading of responsibility itu adalah evade itu kan menghindar ya. Menghindari dari tanggung jawab dan tindakan tersebut dengan tujuan mengurangi tanggung jawab terhadap tindakan yang dimaksud. Nah, untuk tahap yang ini spesialnya ada beberapa langkah lagi ya, dibagi lagi gitu. Yang pertama, provocation, mengaku bahwa pihak tertuduh melakukan sesuatu karena terprovokasi atau terpancing terhadap suatu hal. Jadi kenapa melakukan hal demikian ya karena terpancing atau terprovokasi terhadap suatu hal. Yang kedua adalah accident kecelakaan ya. Pihak tertuduh tidak dapat mengaku bahwa ia tidak dapat melakukan suatu hal, melainkan ia mengaku bahwa dikarenakan suatu hal terjadi secara tidak sengaja atau aksidental ya, tidak diduga menyebabkan ia tidak dapat melakukan suatu hal tersebut. Yang ketiga, divisibility. Pihak tertuduh melakukan suatu kesalahan karena kekurangan informasi dan kemampuan yang cukup. Jadi dikarenakan minim informasi, dikarenakan petunjuk atau arahan yang kurang jelas, maka pihak terkait melakukan tersebut dikarenakan kekurangan informasi. Jadi bukan disengaja juga intinya, dan juga hal ini ditambah lagi tidak ada informasi yang mendukung atau mensupport pihak terkait untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang keempat, good intention adalah pengakuan bahwa pihak tertuduh melakukan suatu hal diawali dengan niat yang baik dan tidak ada maksud untuk membuat sebuah kesalahan. Banyak banget hal yang terjadi seperti ini, misalnya nih, saat seorang ingin menolong atau telah menolong, namun dianggap salah atau mispersepsi. Padahal niatnya menolong, namun malah dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan misalnya. Atau mungkin seseorang yang berkata terlalu jujur saat seorang tersakiti hatinya, karena tadinya ini adalah niat baik ingin memberitahu sesuatu hal yang bisa menyebabkan kerugian bagi orang yang diberitahunya, tapi karena mungkin terlalu jujur bisa menyakiti hati orang. Jadi banyak sekali contoh dari good intention ini. Oke, itu adalah 4 langkah atau 4 jenis dari evading of responsibility. Provocation, accident, divisibility, dan good intention. Yang ini yang contoh good intention nih. Ini juga saya ambil dari media cukup lama ya. Dipolisikan soal pemalsuan surat. Ini tanggapan Egy Sujana. Contoh kasus yang mengenai Egy Sujana, seorang lawyer ya, yang dilaporkan memasukkan sejumlah surat mengenai perebutan tanah. Di sini Egy Sujana melakukan salah satu tindakan evasion of responsibility, yaitu good intention, di mana ia mengatakan, jadi itu adalah saya dalam membela rakyat di Tulungagung, 1.500 hektar tanahnya menurut cerita di riwayat tanah itu milik orang Belanda. Namanya Peter ngasih hibah ke warga katanya. Penekanan dalam kata-kata membela rakyat bahwa ia bermaksud untuk berniat baik dan tidak ada maksud untuk berbuat kesalahan. Ini salah satu contoh good intention. Lalu reducing of offensiveness. Saya zoom aja ya karena terlalu kecil. Ada 6 ya, ada 6 juga di sini, ada 6 langkah. Ada bolstering, mencoba mendapatkan simpati publik dengan mengutip tindakan positif yang telah dilakukannya masa lalu dan diterima oleh publik. Jadi dia mengukit kembali seperti itu ya. Minimization adalah mencoba untuk meminimalisasi perasaan negatif terhadap hal yang terjadi dengan cara memberikan persuasi yang baik. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa hal yang terjadi tak seburuk seperti yang dipikirkan, sehingga meminimalisasi perasaan ke arah negatif. Saya pikir teman-teman sudah pintar untuk kasus ini ya. Differentiation adalah pihak tertuduh mencoba untuk membuat perbedaan antara tindakan terdakwa dan tindakan serupa lainnya yang kurang menyenangkan.
Yang keempat adalah transdensis. Transdensis ya. Strategi ini dilakukan dengan cara membandingkan suatu kejadian dalam konteks yang berbeda. Yang lima adalah attack accuser. Pada saat ini pihak tertuduh berharap kredibilitas penuduhnya bisa rusak, sehingga tuduhan mereka akan dipertanyakan. Sementara pihak tertuduh menyerang penuduhnya, perhatian publik menjadi teralihkan. Sering kita lihat di pelaporan nama baik misalnya ya, atau saat tokoh publik konflik atau perusahaan konflik, mereka sering melakukan attack accuser. Yang terakhir adalah compensation. Compensation adalah kompensasi ya. Ini adalah bentuk atau suatu hal yang ditawarkan oleh pihak tertuduh untuk menebus kesalahan. Benoit menyatakan bahwa kompensasi dianggap sebagai suap. Harapan kompensasi ini adalah bahwa penuduh lunas, perbuatan diampuni, dan reputasinya kembali membaik. Oke, itu ada 6 dari bentuk apa nih? Dari bentuk reducing of offensiveness. Oke, ini salah satu contohnya ya. Kalijodo bukan soal prostitusi, melainkan tentang ruang terbuka hijau. Ini dulu ya beritanya. Contoh kasus minimization ya. Kasus mengenai pergusuran Kalijodo menjadi ruang terbuka. Sorry, sebentar. Menjadi ruang terbuka, hijau. Tentu saja mengundang banyak pro dan kontra. Oh, dulu ini Kalijodo itu pusat prostitusi dan dulu diubah menjadi ruang terbuka hijau oleh mantan gubernur Jakarta kalau nggak salah ya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Banyak yang beranggapan bahwa penggusuran hanya bagian prostitusi saja. Oleh karena itu, Gubernur Jakarta memberikan statement bahwa pergusuran dilakukan karena Kalijodo berada di jalur hijau. Jadi memberikan argumen yang logis ya, pemikiran yang logis sehingga dapat relevan dan diterima di di mata masyarakat gitu ya. Oke, ini corrective action. Strategi ini adalah pengembalian citra positif di mana pihak tertuduh berusaha untuk mengembalikan citranya dengan menjanjikan bahwa tindakan tersebut akan diperbaiki. Ini saya ambil contohnya dari penerbangan Air Asia ya. Misalnya saat itu ada kejadian kecelakaan ya tahun 2000 berapa ya, saya lupa ini. Ini merupakan CEO dari RSC sendiri, Tony Fernandez ya. My heart is filled with sadness for all the families involved in QZ 8501. On behalf of RSC, my condolences. I'm rushing to Surabaya, katanya. Jadi dia langsung pergi ke Surabaya. Whatever we can do at AirAsia, we will be doing. Apapun yang bisa dilakukan untuk AirAsia, kita akan lakukan. Ya, ini salah satu contoh yang saya ambil dari corrective action. Oke. Mortification, ini mungkin terakhir ya. Strategi ini dinilai sangat elegan karena mengakui kesalahan dan dengan jelas meminta pengampunan atas kesalahan atau tindakan yang sudah dilakukan. Strategi dalam tanda kutip penyiksaan diri ini oleh Benoit merupakan tema utama tulisan pakar komunikasi lainnya, itu Burke. Burke itu kalau nggak salah Kenneth Burke ya. Oke. Misalnya salah satunya contoh nih, bos pajak minta maaf dan Sri Mulyani terhenyak dengan kasus pajak Terelie. Jadi Terelie ini ada kalau nggak salah ini penulis ya. Saat itu dia mempunyai masalah dengan perpajakan kalau nggak salah ya. Dan bos pajak minta maaf langsung ya, dan Sri Mulyani terhenyak dengan kasus pajak Terelie. Oke. Oke, maybe that's all. Thank you so much teman-teman sudah melihat video ini, karena saya tidak akan terlalu lama untuk memberikan materi ini karena pasti bosan juga.
Jadi kesimpulannya ada 3, saya ambil ya. Restorasi citra dianggap sebagai pendekatan krisis komunikasi dalam pemulihan suatu image organisasi, dan komunikasi dianggap sebagai sarana penting untuk memulihkan seorang atau gambar organisasi setelah krisis. Kedua, menggunakan komunikasi suatu entitas memungkinkan orang lain untuk memahami dan mempengaruhi citra melalui pembentukan pengalaman orang-orang yang mengarah ke interpretasi mereka mengenai organisasi. Yang terakhir, strategi restorasi citra berfokus terutama pada faktor pesan, seperti yang dijelaskan oleh Benoit, bahwa penawaran restorasi citra yang jelas dengan proses komunikasi. Oke, itu aja mungkin. Thank you so much teman-teman sudah menonton atau melihat video ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan bisa memberikan pemahaman yang lebih untuk teman-teman sekalian, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi. Sekian mengenai teori image restoration. Kita ketemu di minggu depan, kelas hybrid, barangkali ada yang mau datang. Itu aja mungkin, jangan lupa kuis dan tugas yang dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.